pakainya millet polos. Ini kan perbedaan jauh. Untuk nyeting burung itu kita harus paham burung ini kondisinya. Halo, selamat pagi sahabat excellent. Hari ini saya pengen bahas yang unik-unik aja. Kembali lagi saya mau bicara, kita sebagai seorang penonton YouTube atau orang yang suka belajar dasar dari apa yang kita alami, sebenarnya harusnya tahu, ya kan? Kita balik ngomongin deh, pakan tinggi sama millet putih bedanya apa? Oh ya kan, teman-teman harusnya lebih paham sih. Maksudnya itu dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Kenapa sih burung sudah konslet nggak boleh dikasih pakan campur? Wes mau pakan tinggi mau makan campur juga boleh. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok endingnya harus millet putih? Itu sudah jelas ada perbedaan antara millet putih sama pakan campur atau pakan tinggi, terserah deh ngomongnya apa. Kalau di pakan tinggi terus yang naik mesti birahinya, terus akhirnya tambah gacor, tambah ngedol, akhirnya tambah konslet dan lip sync. Ini konyol. Pol. Yang goblok itu siapa? Yang lihat itu siapa? Kenapa kok endingnya selalu burung yang sudah konslet selalu millet polos? Karena dia tidak lagi membutuhkan pakan tinggi. Jadi kalau dipermasalahkan millet putih sama pakan campur itu sama, itu ya konyol. Paham gak sih? Apa yang nonton ini nggak ngeh tah bedanya gitu loh. Sangat berbeda sekali ketika saya nggak emosi, cuma lucu, gregetan tapi konyol tapi diterus-terusin gitu. Kadang buat perut mules. Ya boleh lah sok pinter, tapi caranya ini loh. Kalau burung konslet udah jadi di millet putih semua, burung fighter yang udah nggak butuh, kadang nggak butuh pakan tinggi, atau burung semi yang gacoran itu udah nggak butuh pakan tinggi, kadang di millet polos. Bahkan paut yang mainnya koloni awalnya pakan tinggi supaya dia tidak tidur, pakainya millet polos. Ini kan perbedaan jauh. Untuk nyeting burung itu kita harus paham burung ini kondisinya udah birahinya udah cukup, ya udah dipolosin. Ini yang harus dipahami. Kalau di paut, misalnya pakai pakan tinggi terus, nanti lama-lama ketiduran karena birahinya tinggi. Atau dengan cara menaikkan titik jemur siang. Itu banyak caranya. Atau dipisah dari pasangan, hanya ditempel aja. Ini salah satu hal yang harus dipahami teman-teman. Jangan cuma asal terima teori yang nggak jelas gitu loh. Kadang itu aku nggak masuk akal banget. Bagi yang udah pengalaman mungkin akan tahu, nggak perlu saya cerita panjang lebar. Kayak burung-burung betina yang semi itu, yang pakannya udah agak tinggi, misalnya masih pakai pakan agak tinggi, pakan campur lah, gitulah. Apa sih bedanya pakan tinggi katanya? Ya beda banget. Orang yang sudah konslet nggak boleh pakai pakan campur atau pakan tinggi, pakainya millet putih. Antara campur sama putih itu perbedaannya juga ada. Belum lagi nanti di dalamnya ada herbal. Misalnya kayak ebot, kalau teman-teman cium itu ada baunya, ada aromanya. Itu ebot milti itu aja, yang millet putih itu aja itu udah termasuk pakan tinggi karena di dalamnya bukan dari bijiannya tapi dari campuran. Di dalamnya ada mungkin jahe atau apa, atau ramuan apa yang membuat meninggikan birahinya burung, membuat meningkatkan gacornya burung. Jadi kita itu nyimak sesuatu itu harus dong. Lah kalau yang merasa ya monggo-monggo aja sih, monggo-monggo aja itu pilihan. Yang jelas nyeting burung yang utama adalah kita harus tahu dulu kondisi burung saat kita mau setting. Kita terima burung kita kan nggak ada alat pengukur birahi, saya sering bilang. Nggak tahu birahinya 70%, 50%, 20% atau 30%, kita nggak tahu. Begitu kita dapat burung baru nih, kita nggak tahu. Kita harus pinter ngamati juga, dasarnya dari apa? Dari pengalaman yang pernah kita alami, ya kan? Semua itu ketika kita berpengalaman, kita akan menjadi, makanya kan aku sering bilang di vlognya orang lain juga sering bilang, hukum 10.000 jam.
teman-teman nih tak ajarin, saya bilang nggak usah banyak teori, kebanyakan teori, belajar sedikit aja, teman-teman praktek, nanti teman-teman merasakan kok. Hukum 10.000 jam. Semua orang untuk menjadi expert atau berpengalaman itu butuh terjun di satu bidang tertentu selama 10.000 jam, itu biar baru bisa menjadi ahli. Lah kalau teman-teman jam terbangnya belum ada terus mau minta konslet ya susah. Teman-teman harus memahami dulu kondisi burung. Tanyanya kondisi burung birahi kayak apa lah, teman-teman birahi aja susah nggak tahu. Kondisi burung emosi kayak apa, kondisi emosi aja nggak tahu. Dan semua yang dibahas di situ, di konten-konten yang juga hampir sama rata-rata. Cuman ada teori-teori tertentu yang berbeda. Lah itulah kelebihan beberapa konten kreator yang menyajikan fakta-fakta yang real, yang tidak disembunyikan dengan cara menyampaikan yang benar. Karena kalau kita bisa pinter untuk diri sendiri, tapi belum tentu pinter untuk jadi guru. Itu yang masalah, gitu ya. Jadi saran saya teman-teman coba belajar mempelajari dulu dari Vector, dari PAUD. Terus nggak usah ngomongin konslet sih lah. Gak iso konslet ya gak usah ngomongin konslet sih. Ojo kaya wong keminter, kadang-kadang ono sing koyoke ngomongin sok pinter, tapi gak ono isine asline. Karena sebelum teman-teman belajar sama seseorang, selidiki dulu latar belakang orang itu. Sudah jadi konslet berapa banyak, dia beli banyak burung jadi, apa burung mentah, gitu loh. Nah kalau dia aja nggak tahu gara burung mentah sampai jadi yuk, ngomongin burung yang udah enak mah agak simpel, walaupun di situ masih ada permasalahan gitu loh. Paling solusi-solusi akhir finishing yang mampu itu. Jadi intinya pelajari dulu karakter burung satu, sama kondisi burung saat teman-teman sampai. Kalau burungnya gampang birahi, ya udah jangan pakai pakan tinggi-tinggi banget gitu loh. Tapi kalau burungnya susah birahi, ya mau nggak mau pakai pakan tinggi. Jadi nggak ada masalah dengan millet polos maupun pakan tinggi. Yang mempermasalahkan ini konyol, aku bilang. Saya itu nggak mempermasalahkan, cuman ketika orang itu menentang pakan tinggi atau pakan campur lah terserah, dianggap sebagai sesuatu yang salah. Ini nggak masuk logika buat saya gitu loh. Apalagi Kobe sama brokoli yang ada risetnya jelas. Coba disimak di vlog saya. Nanti saya sematkan di sini. Yang ada tentang penelitian tentang Kobe sama brokoli. Itu ada risetnya, bukan ngawur. Yang di riset itu bukan pakannya. Kalau pakan teman-teman udah ngerasain semua bahwa millet polos. Sekarang betina Vector aja deh. Betina Vector pakainya udah pakan polos. Coba rubah pakai pakan tinggi. Kalau memang nggak ada pengaruhnya loh ya. Mesti onceling gitu loh. Jadi apa artinya? Penerapan pakan tinggi sama pakan polos sama aja gini. Burung saya nih kelowor, ada beberapa burung yang Vector nih pakainya pakan tinggi harian. Nggak percaya saya buktiin. Pakainya pakan tinggi harian. Lah, kalau misalnya itu di millet polos, yang terjadi itu ngering, teman-teman. Saya mandiin malam, malah tambah ngering, malah burung itu nggak mandi. Malah mainnya pakan tinggi sama jagung. Nah, sekarang membedakan antara burung yang millet putih sama pakan tinggi, bedanya apa? Ya bedanya kita baca karakter burungnya dulu. Kalau teman-teman belum paham tentang karakter burung, apalagi ngomongin penggunaan pakan, pelajari dulu karakter burung. Ini gampang birahi apa enggak, terus harusnya kadar birahinya dikasih seberapa persen. Jadi jangan mengambil satu barisan sepertinya pembeda dan akhirnya melihat bahwa wah aku beda terus aku bisa lebih bagus. Enggak ada. Pakan tinggi bener, pakan polos juga bener, tergantung burungnya gitu loh. Itu ya teman-teman. Jadi intinya itu. Jadi saya mau kasih contoh-contoh ya kayak yang kelowar itu tadi, bahwa awalnya kelowar ini nih aku mau cerita kelowar yang kemarin hat-trick ya, 111. Awalnya burung ini tuh di millet polos teman-teman, karena dipikir birahi yang keluar. Dia kalau di rumah tuh ngering sama bunyi. Kok susah banget burungnya ya untuk duduk sama bunyi. Sama dia malah dimandiin malam, tambah dikendoni birahinya. Padahal yang muncul di permukaan tuh emosi. Nah, tiba-tiba dia mulai mencoba untuk pakan tinggi karena jenuh mungkin kan ya, cukup lama pakan tinggi. Dan akhirnya burung itu duduk gacor di gantangan gila. Kerjanya gila dan saya beli.
Nah, sama aja kasusnya Sean tuh sama, burungnya ngering di pakan tinggi, akhirnya duduk bahkan nadanya berubah. Lah, kalau cuman pakai millet putih burung-burung gini, dia nggak akan berubah. Kalaupun berubah itu nunggu waktu yang sekian lama lah. Teman-teman capek enggak? Karena memang waktunya dia dirubah. Dengan kondisi emosi yang tinggi, dia harus mengimbangi dengan, saya sering ngomong, burung enak itu kalau emosinya tinggi, birahinya tinggi itu seimbang. Itu burung top form, aku bilang. Tapi kalau menengah dia bisa kerja, tapi kerjanya nggak maksimal. Emosinya sedang, birahinya sedang, dia kerjanya nggak maksimal. Gitu loh. Atau kalau birahinya yang tinggi, emosinya kurang, dia jadinya sardot. Karena cenderung yang muncul di permukaan itu birahinya, bukan emosinya. Tapi kalau emosinya tinggi, birahinya kurang, yang terjadi dia tuh nguak-nguak, ngering sama bunyi. Dia harus ditinggikan. Jadi kalau itu di millet putih terus ya kejadian kayak Clover sama punya Sean, jadinya cuma ngering-ngering aja. Bunyi juga susah, kalaupun bunyi dia ngering-ngering aja karena yang tampil emosi, kurang birahi. Birahinya nanggung. Demikian juga bahan jantan, teman-teman. Kalau teman-teman ugal-ugalan pakai pakan tinggi, otomatis burung itu akan nyardot, banyak lirnya, banyak ngeriwiknya itu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman ngepas ngasihnya secara bisa dia mati selama seminggu sekali lah, mati aja, nggak usah tiap hari. Kok burung ini banyak nyardotnya ya, berarti pakannya harus diturunkan, atau mungkin pola jemurnya yang salah gitu loh. Makanya bukan masalah dari pakan atau apapun. Nah, kalau masalah doping sama vitamin, mohon maaf, saya dulu pakai ngaruhnya ya cuma untuk kesehatan aja, tapi selama saya pakai pakan tinggi cukup kok, jadinya udah banyak, jadi burung konslet banyak. Daripada yang ngomong aja nggak ada buktinya. Ruwet. Ya kayak gini nih, saya saranin teman-teman dalam melihat vlog, gandengin sama pengalaman teman-teman akan merasakan. Jadi kalau burung di millet putih terus ya capek deh. Ya boleh kalau untuk burungnya cocok, kalau burungnya nggak cocok nangis. Dan rata-rata coba cek kejadian-kejadian lama yang sudah terjadi. Burung konslet berapa item aja deh coba, ada yang millet putih, ada yang tinggi, itu semua benar semua, nggak ada yang salah. Yang menyalahkan ini konyol kalau sampai ini disalahkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan menyerah. Intinya bolehlah bandingin. Tapi kalau burung di millet putih telus, kalau untuk jantan itu nanti larinya mentok ke gacor karena berjalannya waktu birahi mesti naik. Kayak dulu zaman Vector, birahi juga pakai millet putih terus, lama-lama juga walaupun millet putih tetap naik birahi. Nah, proses inilah yang sebenarnya perlu dipahami teman-teman. Jangan menganggap mungkin dulu burungnya dulu awalnya di pakan tinggi, terus setelah sudah mapan dia kembali ke di millet putih kan terus gacor, dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, kendalanya kalau gacor aja terus nadanya cuman enak itu katanya macam-macam, nada enak itu katanya macam-macam, tapi yang benar kering ke arah dobelan. Kalau dia tidak mengeluarkan birahi bunyi, karena kenapa kok patokannya birahi bunyi? Coba teman-teman lihat deh, teman-teman amati kata-kata saya ini, coba dicerna ya. Orang namanya birahi bunyi, kenapa kok jadi patokan? Satu yang jadi patokan. Coba teman-teman lihat, kalau burung jantan konslet yang udah jadi, dia kalau mau bunyi mesti muter, garuk-garuk, muter, bunyi, ya kan? Itu seperti burung birahi, kalau nggak kecap-kecap. Lah burung kalau sudah double seperti itu sama aja. Makanya pemilihan burung jantan yang benar kalau menurut saya adalah birahi kebunyi. Gitu loh. Masalah itu mau nggak dibenerin apa benerin, ini kenyataan yang saya alami gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing dengerin orang-orang yang nggak jelas. Tapi kan kita sajiin faktanya. Dalam arti burung jantan yang birahi terus kemudian bunyi itu seperti burung konslet. Dari situlah yang menjadi acuan kita memilih bahan baku. Jadi kalau burungnya sardot, gimana tahu caranya? Kita lihat karakternya cuma ngandalin gacor. Terus ke arah yang mau konslet itu kayak apa ya? Tingkah lakunya beda. Ya beda, cara ngembangnya beda, cara berdirinya beda. Udah dibahas semua, udah kuno gitu loh. Kalau gampang birahi harus ditinggiin emosinya.
itu udah semua, udah dibahas di belakang saya, udah ketinggalan, sudah part berapa itu di belakang udah bahas semua. Jadi nggak begitu penting, semua itu sama sebenarnya itu. Cuman kalau sampai disalahkan bahwa pakan tinggi itu salah, ini yang nggak benar. Yang jelas pakan tinggi atau pakan campur ini untuk mendongkrak itu betul, sangat betul sekali. Tapi kalau bulunya memang susah birahi, ya mau digimanain ya. Kalau di pakan tinggi takutnya tidur, gampang birahi. Di pakan tinggi nanti resikonya ngeriwe. Nah makanya coba teman-teman lihat kondisi burungnya seperti apa. Itu yang paling penting kalau menurut saya, kondisi burung teman-teman, karakter burungnya teman-teman kayak apa. Yang dimaksud kondisi, sekali lagi saya jelaskan, kondisi burung itu ketika sekarang, kondisi sekarang, kondisinya birahi tinggi apa birahi rendah. Lah kalau yang namanya karakter itu gampang birahi apa susah birahi, ini kuncinya ya teman-teman ya. Kuncinya penggunaan pakan tuh di sini. Karakter burung sama kondisi burung, harus pakan tinggi apa pakan rendah. Jadi kalau burung yang, saya jelaskan lagi nih sampai detail berulang-ulang biar teman-teman paham. Kalau burung yang karakternya gampang birahi, teman-teman kasih pakan tinggi, risikonya bablas over birahi. Kalau burung yang susah birahi dikasih millet putih, risikonya susah gacor, susah double. Nggak double nunggu lama banget ya, sia-sia kan. Nah itu, jadi intinya itu kondisi burung sama karakter burung yang harus dipahami. Teman-teman harus belajar dari situ. Segitu dulu, salam minor masyarakat.